Masih bersama saya Eufolia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Buron sejak pertengahan Agustus 2022, pemalsu surat tanah berhasil dibekuk di sebuah SPBU di Samboja, Kutai Kartanegara. Penutupan dan perbaikan jembatan Sambaliung di Berau berdampak terhadap penjual ikan laut. Seekor duyung atau dugong terdampar di pantai Jepu-Jepu, Kaliorang, Kutai Timur dalam kondisi mati. Harga ikan laut di Pasar Sanggam Aji Dilayas, Kecamatan Teluk Bayur, Berau beberapa hari terakhir melonjak drastis. Rata-rata kenaikan per kilogramnya mulai Rp8.000 hingga Rp10.000. Umumnya ikan yang mengalami kenaikan harga ini berasal dari Talisayan dan sekitarnya. Pedagang menyebut kondisi ini mulai terjadi setelah jembatan penyeberangan ditutup karena akan diperbaiki. Ikan yang diangkut dari Talisayan tertahan di penyeberangan hingga beberapa waktu menyebabkan biaya angkutnya menjadi lebih mahal. Ya. Pasti itu Pak. Sama itu kan lama baru sampai ini mesti melanjut dulu. Oh, berapa kenaikan Bu? Sekarang kan lagi musim penanganan, ikan lagi makan. Siap. Yes. Jenis ikan apa yang naik ini Bu? Semua yang penting yang dari kali saya nih. Semua Bu ya? Bu naiknya itu biasanya kisaran berapa Bu per kilonya? Ada yang biasanya tuh kayak layang kan cuma 3 gram. Sekarang kan 40 lebih. Sekarang 40 lebih. Kan? Jadi motornya bisa lewat, jadi dibonceng itu. Ya. Pedagang ikan lain menyatakan ikan-ikan tersebut tidak lagi segar karena terlalu lama tertahan di antrean penyeberangan. Antri di situ sampai ke kapal menyeberang ke Serangu 3 jam. Pulang lagi 3 jam. 6 jam PP. Nah, Berat itu ada dampak dari nggak Pak? Untuk kesegaran ikannya sendiri? Jelas, karena ikan kan sedikit sudah esnya. Siap. Otomatis berarti berdampak Pak ya? Iya. Untuk kesegaran ikan sendiri. Agar harga ikan kembali normal dan kondisinya tetap segar, pedagang meminta pemerintah kabupaten memberikan pengecualian kepada pengangkut ikan dan sejenisnya untuk bisa segera menyeberang. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pembangunan jembatan penyeberangan Sambaliung Tanjung Redep yang kini ramai menjadi sorotan warga ditanggapi serius pemerintah kabupaten. Wakil Bupati Berau memastikan pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada muatan politis yang menyertainya. Wakil Bupati menyatakan perbaikan jembatan ini merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Tujuannya untuk menjaga keselamatan warga yang melintas. Masyarakat kita semua tenang. Ini hal-hal yang tidak bisa dihindarkan, perbaikan jembatan. Kemudian lalu saran beliau adalah pertama jangan terlalu dipolitisir. Kita mengetahui pada saat-saat sekarang sudah memasuki tahun-tahun politik. Mohon agar supaya perbaikan jembatan ini jangan dijadikan sarana untuk itu. Bantahan unsur politik juga ditegaskan oleh Kepala Kejari Berau. Bahkan ia bersama Kapolres sudah meminta pemerintah kabupaten untuk menertibkan media sosial yang mencoba menggiring opini bahwa perbaikan jembatan itu dipenuhi unsur politik.
Saya berharap pembangunan jembatan ini tidak dipolitisasi. Ini murni pembangunan. Tidak ada kaitannya sama politik. Sekali lagi, tidak ada kaitannya sama politik. Kemarin inisiatif saya dengan Pak Kapolres untuk mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan penertiban supaya tidak muncul di media sosial hal-hal yang bersifat merugikan atau distorsi terhadap pembangunan jembatan ini. Rabu siang aktivitas penyeberangan cukup tertib, sementara perbaikan jembatan terus berlangsung. Sesuai target, perbaikan berlangsung hingga September 2023. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Warga Samarinda Ilir ini mengantri untuk mendapat kupon yang akan ditukar dengan 10 kg beras. Syarat mendapatkan kupon tersebut adalah dengan menunjukkan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Banyaknya jumlah beras yang dibagikan membuat warga bersemangat. Beberapa dari mereka rela antri sejak pukul 8 pagi. Semangat warga makin bertambah setelah kupon yang bisa ditukarkan dengan beras berhasil didapat. Saya punya 222.000 dalam 1 bulan. Ada nggak di sini? Nomor berapa kuponnya? Karena katanya ada lagi stok lagi. 259. Oh, dari jam berapa ngantri? Belum lama tadi setengah 10. Setengah 10 tadi ya. Informasi ini dapat dari mana itu? Dari RT apa bilang RT? Disiarkan di grup aja. Iya dikirimkan. Apa informasi tentang apa dia? Pengambilan beras ya. Ibu tahu nggak berasnya jenis apa tuh? Belum tahu ya. Oh, belum ambil. Gimana Bu soal pembagian beras ini? Menurut Ibu gimana? Ya, sangat membantu. Sangat membantu ya. Memang Bapak dan Ibu sekalian, kita ini karena konsekuensinya adalah Pembagian beras tahap 2 yang disalurkan pemerintah ini tujuannya untuk membantu warga mengatasi inflasi. Pemerintah mengalokasikan dana APBD dan APBN untuk membeli beras untuk dibagikan kepada warga. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Bapak Camat Samarinda Ilir, Bapak Ibu Lurah, Bapak Ibu Deretan warga yang mengantre pembagian beras di kantor Kecamatan Samarinda Ilir ini merupakan bagian dari 26.924 keluarga yang akan diberi bantuan 10 kg beras. Metode penyalurannya dilakukan bergilir dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi warga yang terdampak inflasi. Ia menghendaki bantuan tersebut menumbuhkan perekonomian warga. Masih bagian dari kegiatan pengendalian inflasi, penguatan daya beli masyarakat, dan menjaga pertumbuhan ekonomi kita. Karena situasi keadaan ekonomi akibat dari keadaan ekonomi global itu masih berpengaruh kan. Jadi daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Kita juga harus terus mengendalikan inflasi, dan di sisi yang lain kita harus terus memastikan bekerja agar pertumbuhan ekonomi kita juga tetap harus positif. Berapa total? Total berapa Pak? Iya, 26.924 KK. Langkah lain dari Pemkot yakni operasi pasar dengan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah.
Warga diimbau lebih berhemat dan bekerja keras agar ekonominya stabil meski ancaman inflasi belum berakhir. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.